Kamis yang manis. Semoga hari-hari Anda juga di rumah ini tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya, baik itu yang tadi katakanlah work from home atau juga yang masih harus bekerja di luar rumah, juga ini tetap stay safe dan juga tentu saja hari ini pemirsa Sultan TV, Hani tidak sendiri seperti biasa. Hani akan kedatangan narasumber dan kita akan bahas tema yang cukup menarik juga. Ini tentu saja kita akan bahas tema mengenai Dinsos siapkan usaha ekonomi produktif. Benarkah? Seperti apa sih sebenarnya? Katanya memang menurut informasi yang beberapa Hani baca juga bahwa untuk penanganan COVID-19 ini pemerintah dari Provinsi Banten juga ini terus mengupayakan agar ekonomi kembali pulih, khususnya di Provinsi Banten. Apalagi banyak juga ini masyarakat yang memang terdampak juga. Nah, ini dari Dinas Sosial melalui Provinsi Banten melalui Dinas Sosial juga ini menyiapkan usaha ekonomi produktif katanya. Benar apa enggak sih? Nah, ini Hani penasaran, kita akan bahas lengkapnya. Namun juga Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa, hari ini Hani kedatangan narasumber sudah hadir di studio kami di Sultan TV, Bapak Zainal Arifin AKS MAP ya Pak ya? Ya. Dari Kasih Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Sehat luar biasa. Tadi gimana perjalanan, macet, lancar? Enggak, lancar. Lancar ya? Sendiri berangkat? Alhamdulillah sendiri. Sendiri. Berangkatnya dari mana? Dari kantor apa dari? Dari rumah. Oke. Ya, karena kebetulan WFH. Sebetulnya piket hari ini, cuman karena ada undangan dari Sultan TV, ya tentu saja saya memenuhi undangan. Oke, terima kasih Pak. Hani apresiasi Bapak luar biasa di sela-sela kesibukannya juga nih pemirsa. Nih Pak Hani panggilnya Pak Zainal atau apa sih, apa enaknya? Biasanya dipanggil Bapak Zainal boleh, Zainal. apa aja lah. Pak Zainal ya Pak ya? Ya, Oke, siap. Pak Zainal ini di sela-sela kesibukan Bapak ini menyempatkan hadir ke Sultan TV untuk bincang-bincang santai bersama pemirsa di rumah. Terima kasih Pak diucapkan Pak. Sama-sama. Semoga sehat terus ya Pak ya. Ini kita akan Amin. bincang-bincang dan juga sharing santai aja nih dengan pemirsa nih Pak. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Kita ngobrol-ngobrol, mungkin juga pemirsa di rumah ini yang ingin bertanya bisa langsung kunjungi YouTube kami di official @sultantv.co. Ini Anda bisa langsung ketik nih di kolom komentar kami atau juga ketik di live chat kami, akan bertanya apa, karena nanti dari Dinsos Provinsi Banten juga ini perwakilannya adalah dari Kasih Penanganan Fakir Miskin Perkotaan. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, sebelum ke situ mungkin kita akan bahas lebih lengkapnya gimana sih, benar gak sih akan ada bantuan usaha ekonomi produktif. Namun sebelum ke situ Hani pengen tahu dulu juga, mungkin sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah Pak. Silakan. Ya. Sebelah sini kameranya Pak. Nah. Oh ya. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk pemirsa Sultan TV dimanapun yang berada. Semoga sehat selalu. Oke. Kali ini kita akan bahas tentunya tema-tema yang menarik juga Pak, karena kan beberapa waktu lalu juga Hani sempat membaca artikel bahwa katanya Dinsos menyiapkan bantuan usaha ekonomi produktif, walaupun memang katakanlah ini bantuannya akan direalisasikan untuk nanti tahun depan. Tapi sebelum ke situ, Hani pengen tahu kan, Hani baru pertama bertemu Pak Zainal nih Pak ya. Yep. Pertama kali bertemu, kemudian juga tadi sudah berbincang juga di belakang layar ya Pak ya. Nah ini pemirsa juga mungkin penasaran, seorang Pak Zainal ini kesibukannya setiap harinya seperti apa Pak? Bisa diceritakan, apakah ada kesibukan di kantor juga atau seperti apa kesibukannya, bisa diceritakan, silakan. Jadi kalau tahun kemarin ya, sebelum dampak COVID ini ya seperti biasa kita melakukan aktivitas menjalankan tugas-tugas kedinasan di bidang sosial. Namun semenjak awal 2020 ini ya kita lebih banyak di 4-5 bulan terakhir ini banyak di rumah WFH, karena itu juga ada surat edaran dari Pak Sekda. Jadi ya kita hanya mematuhi aturan pemberlakuan PSBB tersebut. Oke, berarti setiap hari juga ini Bapak walaupun work from home masih terus melayani masyarakat juga. Mau nggak mau juga ini harus terus tapi ke kantor tidak Pak? Apakah memang ada piketnya tadi? Dijadwal. Iya, dijadwal bergantian. Setiap kapan? Setiap hari bergantian sekitar 7-8 orang gitu, secara berganti. Awal-awal memang di bulan Juni Juli itu banyak sampai 13-14 orang, namun karena sudah memasuki
dampaknya wilayah pemerintahan provinsi sehingga dikurangi petugas piketnya seperti itu. Hanya. Tapi karena masih di surat edaran juga ini untuk terus menerapkan work from home juga ya Pak ya. Jadi Ya, mungkin sampai dengan 20 Desember. Desember ini. Surat Oke. edaran Surat dari edaran dari Pasekda, pemerintah, ya, dari Pasekda ya, dari provinsi. dari pusat juga ya Pak ya. Ya, dari pusat juga. Pusat juga. Oke. Nah, ini juga apa namanya Bapak kan selaku kasih penanganan fakir miskin perkotaan. Yep. Sebelum kita ke tema menelisik tema, Hani pengen tahu juga, ini tugas seorang kasih penanganan fakir miskin perkotaan seperti apa sih Pak? Tugasnya bisa diceritakan? Jadi tugas dan fungsi penanganan fakir miskin perkotaan ini diantaranya ya kita melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Oke. Ya kita menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, kebijakan ya. Kemudian juga melakukan pemantauan tentang pelaksanaan kebijakan program di bidang sosial. Oke. Di penanganan fakir miskin di 8 kabupaten kota seperti itu. 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Ya. Oke, luar biasa. Nah, itu tugasnya untuk penanganan fakir miskin perkotaan ya, Pak ya? Yep. Baik. Nah, ini Pak Jenal, kita kan bahas hari ini temanya tentang siapkan usaha ekonomi produktif. Namun sebelum ke situ, Hani penasaran juga dan mungkin pemirsa Sultan TV juga penasaran nih, orang-orang di rumah sebenarnya di dinas sosial, katakanlah apalagi di provinsi gitu ya. Dulu juga beberapa bulan yang lalu sempat Hani mengundang dari dinas sosial Kota Serang nih Pak, Yeah. untuk penanganan PMKS sendiri khususnya di Kota Serang. Nah, kalau untuk di dinas pusat atau katakanlah provinsi, di Provinsi Banten kan secara keseluruhan ya Pak ya, Yeah. menangani ya berbagai macam daerah-daerah yang ada di Provinsi Banten begitu. Nah, katakanlah. Nah, ini kalau untuk program bantuan atau katakanlah program-program yang memang dilakukan Dinsos, apalagi di masa pandemi mungkin berbeda nggak sih Pak dari masa sebelum pandemi? Bisa dijelaskan? Ya, berbeda banget, sangat berbeda ya. Ya artinya dampak COVID ini sangat luar biasa sehingga konsekuensi logisnya mempengaruhi pelaksanaan program juga dan kebijakan pemerintah daerah ya, dari pusat sampai daerah. Jadi kalau bicara bantuan itu sebetulnya itu adalah sub kegiatan dari program. Jadi kalau kebijakan program di dinas sosial ini ada 7 program. Nah, dari 7 program ini ada 6 program. Ini di dalamnya ada yang namanya sub kegiatan bantuan. Ada ya seperti itu. Itu ada ketika di masa pandemi ini itu sub kegiatan bantuan. Apakah sebelumnya juga memang sudah ada Pak? Sebelumnya sudah ada. Hanya saja memang untuk tahun ini kegiatan dinas sosial semualah, bukan dinas sosial saja gitu ya. Semua OPD itu semuanya dikurangi untuk kegiatan tahun ini, kemudian dialokasikan untuk bantuan pemerintah provinsi atau bantuan gubernur, itu melalui jaringan pengaman sosial itu dan itu seperti itu. Itu ya. Oh iya, sempat Pak Hani juga beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah udah lama sih itu jaring pengaman sosial. Ya. Itu bantuan sosial berupa bentuk sembako kan Pak ya? Uang juga, sembako juga enggak? Enggak. Oh, khusus uang saja. Uang saja, gubernur. Jadi kalau bicara bantuan begini sih panjang kalau mau saya jelaskan. Iya, gimana Pak? Boleh Pak, silakan. Jadi itu kan secara makro itu kan merupakan kebijakan, salah satu kebijakan pemerintah. Kalau bantuan itu. Jadi dan juga merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Dasar 45 di mana pasal 33 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, dalam hal ini tentunya ini tugas dan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah, itu sudah karena amanah undang-undangnya seperti itu. Hal ini bisa kita lihat dan diwujudkan daripada dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan kebijakan program. Salah satunya nih diantaranya seperti Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nah, kemudian diteruskan dengan Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, kemudian
turunannya itu ada peraturan pemerintah. Baik. Peraturan 63 tahun 2014 Ya. itu terkait dengan pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. Oke. Itu peraturan pemerintah. Dan itu pun direalisasikan melalui dikeluarkannya Perpres. Perpres, Nah, baik. Perpres ini 166 2014 itu tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan. Kemiskinan. Nah, di mana pemerintah menetapkan program pelindungan sosial di Baik. situ. Itu meliputi satu program simpanan keluarga sejahtera, kemudian program Indonesia Pintar, Baik. kemudian program Indonesia Sehat. Nah, 3 program utama ini yang sesuai dengan Perpres ini, itu yang simpanan keluarga sejahtera itu pemerintah mengeluarkan kartu yang namanya kartu KKS. Iya. Tuh, kemudian ada kartu Indonesia Pintar, Iya. kemudian ada kartu Indonesia Sehat seperti itu. Kemudian ini masih pusat ya, bicara baik. pusat ya. Oke. Masih bentuknya bantuan uang nih, karena bantuan itu ada uang dan barang. Nah, namun setelah dikeluarkannya Perpres 63 tahun 2017 itu mengenai penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Baik. Nah, setelah itu pemerintah pusat itu tidak lagi memberikan bantuan barang. Baik. Nah, jadi non tunai. Tunai, oke. Ya, uang. Jadi setiap ya edukasi sebetulnya di bidang bank ya. Jadi memperkenalkan dan juga pendidikan bagi masyarakat warga miskin itu mengenal apa sih kartu. Ya, dia terus cara menggunakannya kan mereka dari karena keterbatasan pendidikan, pengetahuan, pengalaman mereka, ya itulah pembelajaran ya bagi masyarakat miskin secara luas. Saya kira se-Indonesia itu diberikan pembelajaran bagaimana cara menggunakan, mengingat PIN, menyimpan kartu tersebut, menggunakannya, menggeseknya dan lain sebagainya. Itu saya kira ya sangat bagus dari timbang memberikan bantuan langsung tunai ya. Mohon maaf itu timbul kericuhan, konflik di masyarakat juga ya. Baik. Nah, kemudian itu bicara bantuan pusat. Kemudian sekarang masih pusat juga yang berupa uang. Itu ada yang namanya program PKH. PKH, baik. Ya, program PKH itu bantuan bersyarat. Bantuan sosial bersyarat itu membuka akses seluas-luasnya, terutama bagi ibu hamil dan anak, sehingga dapat mendapatkan berbagai pelayanan fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan. Jadi seperti itu, dan beban bantuannya pun tergantung beban tanggungan keluarganya masing-masing. Nah, kemudian di pemerintah daerah provinsi, replika daripada program PKH itu ada yang disebut dengan program bantuan sosial, itu jaminan sosial rakyat Banten Bersatu yang disingkat Jamsos 100. Nah, jadi Jamsos 100 itu untuk mengcover warga miskin atau keluarga miskin yang tidak tercover oleh program pusat PKH itu seperti itu. Nah, itu kalau bicara. Dan Provinsi Banten salah satu provinsi yang yang meluncurkan program bantuan sosial itu 2013 itu satu-satunya waktu itu. Hanya Provinsi Banten yang pertama kali mengeluarkan program Jamsos 100 yang duplikasi lah dari program PKH. Kemudian provinsi-provinsi lain, daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten itu studi banding, belajar, kita pengen tahu tahap awalnya seperti apa, pelaksanaannya, kemudian sampai realisasinya, monitoringnya, evaluasi. Akhirnya mengikuti, Pak? Ya, ada beberapa provinsi, kabupaten kota yang datang ke sini. Ya, setelah dia pelajari, dia implementasikan di sana, gitu kan. Seperti itu. Jadi
Ya alhamdulillah sampai hari ini pun masih berjalan program bantuan jam sosra tersebut. Seperti itu. Nah kemudian bantuan-bantuan ini sebetulnya banyak. Nih tadi yang masuk dalam 6 program itu ya, dari 7 itu banyak. Sebetulnya ada bidang rehabilitasi sosial, juga ada bantuan uang, seperti ada jaminan sosial lanjut usia, kemudian JSODK, kira banyak singkatan kalau dinas sosial, jaminan sosial orang dengan disabilitasan, kemudian ada lagi ada lagi jaminan sosial untuk anak kepada anak-anak yatim di yayasan-yayasan. Jadi kemudian ada juga yang dalam panti, jaminan artinya pemberian makanan gitu, makanan seperti itu ya. Banyak sekali Pak ya. Banyak kalau bicara dilihat bantuan. Tadi melihat bantuan, tapi program utama tadi yang bantuan yang memang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Banten sendiri ada 7 tadi Pak ya. 7 program. Nah, itu bisa dijelaskan Pak, 7 program itu apa saja nih Pak? Jadi kalau 7 program itu yang pertama tata kelola pemerintahan, yang kedua program rehabilitasi sosial, kemudian yang ketiga program pemberdayaan sosial, yang keempat program penanganan fakir miskin, kemudian yang keenam kelima tadi ya, 5 program pelindungan dan jaminan sosial, kemudian yang keenamnya ini program pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Banti. Kemudian yang ketujuh terakhir program pelayanan dan pelindungan sosial, yang dalam Banti, yang di Cipocok. Itu program pelayanan dan pelindungan sosial. Di dalamnya itu ada lanjut usia, ada juga korban tindak kekerasan juga ada di sana yang ditangani. Kemudian ada juga kadang-kadang ada persoalan masalah tentang pekerja ya, pekerja TKI. Kemudian itulah diantaranya anak juga ada di sana, anak terlantar yang itu gitu, banyak. Ada juga ya ada juga di situ ya untuk merehabilitasi lah, untuk memberikan pelindungan juga, baik. Pelindungan di situ. Luar biasa, ini banyak juga. Wah, Hani baru tahu nih Pak, benar. Ternyata Dinsos punya banyak program bantuan gitu ya. Nggak cuma satu sisi, katakanlah di sisi untuk bantuan anak-anak aja, atau pengemis, atau orang terlantar, atau ODGJ dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali. Nah, ini menarik juga pemirsa. Kita akan lanjut tentu aja nih Pak, masih bahas mungkin mengenai nanti, benar gak sih menelisik tentang usaha ekonomi produktif nih Pak. Katanya nanti akan ada bantuan juga dari Dinsos. Benar apa enggak, kita akan bahas lengkapnya. Tetap bersama kami di Bincang. Hari ini kita break terlebih dahulu. Bapak jadi
terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentu saja Hani masih ingatkan Anda bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga mungkin Anda yang ingin berkomentar bisa berkomentar langsung, atau Anda juga mungkin yang ingin bertanya bisa bertanya langsung, disilahkan. Dan Hani masih dengan Pak Zena, masih kita membahas tadi juga banyak sekali yang sudah dibahas, mungkin dari terkait tadi sudah disinggung mengenai bantuan-bantuan atau program yang memang dimiliki oleh Dinas Sosial di Provinsi Banten ya Pak ya. Katakanlah juga mengatur di kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Banten pastinya. Nah, ini masih terkait tadi yang sempat terjeda juga, kita akan ada bantuan, katanya di Dinsos akan ada bantuan usaha ekonomi produktif. Namun sebelum ke situ Hani penasaran juga, tadi sempat menyinggung soal PMKS, kemudian juga soal tadi yang terlantar, anak-anak yang terlantar memang sudah di rehabilitasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan lain yang memang itu kan nyambung nih jadinya dari bantuan-bantuan tersebut. Ternyata Hani tahu ada masyarakat yang memang penyandang masalah kesejahteraan sosial begitu Pak. Nah ini jika melihat di Banten sendiri Pak, berapa banyak sih data PMKS yang paling banyaknya di daerah kota atau kabupaten di sekitar mana Pak kira-kira? Karena kalau bicara penyandang masalah kesehatan sosial itu ada 7 kriteria, Mbak. Jadi ada 7 kriteria. Yaitu yang pertama berkaitan dengan kemiskinan. Itu ada 2 seperti fakir miskin. Yang keduanya itu terkait dengan perempuan rawan sosial ekonomi. Kemudian ada kriteria berikutnya yaitu keterpencilan, yaitu ada istilahnya disingkat KAT, komunitas adat terpencil. Kemudian juga anak dan keterlantaran. Nah, anak keterlantaran ini juga ada 8 yang masuk dalam kriteria ini, banyak sekali. Anak jalanan, anak terlantar, anak bayi terlantar. Kemudian kalau anak pang itu anak jalanan masuknya ya Pak. Kemudian ada anak yang berhadapan dengan hukum, APH istilahnya seperti itu. Kemudian juga ada kedisabilitasan, yaitu menyangkut dengan tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan sebagainya. Kemudian ada ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku. Nah, itu ada gelandangan, pengemis dan sebagainya. Jadi ya intinya persoalannya sangat banyak dan luas ya. Persoalannya tidak sesederhana itu, dan juga programnya saya kira dengan 7 program itu juga masih, walaupun dengan keterbatasan dari sisi waktu, dari segi kuantitas, kualitas pun memang terus berupaya pengembangan seperti itu. Masih terus diupayakan ya Pak ya. Terus dari tahun ke tahun kita pemerintahan daerah provinsi selalu melakukan pengembangan ya, diantaranya itu penanganan fakir miskin juga. Ya itu bantuan keuangan jam sosial itu uang juga. Bentuknya bentuk uang seperti itu. Kemudian juga untuk tadi sudah saya sebutkan, kalau ada jaminan sosial untuk lanjut usia itu juga bentuknya uang. Jadi bantuan itu ada uang dan barang. Kemudian untuk disabilitas seperti ada bantuan kursi roda, kemudian ada tongkat gitu ya. Kemudian ada untuk alat dengar, untuk tunarungu gitu ada. Jadi bantuan itu ada uang, ada barang gitu. Ada uang, ada barang. Dua jenis lah. Dua jenis, baik, Ya, bantuan itu seperti itu. Nah, kemudian ini sedikit saya singgung tentang program bantuan sosial pangan tadi, Perpres 63 tahun 2017 ya, penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Jadi bantuan sosial secara non tunai ini diluncurkan tahun 2017. Yang sebelumnya program pusat itu ada yang namanya program Raskrin. Nah, Raskrin itu beras miskin ya. Kemudian 2017 berubah nama menjadi Rastra, beras sejahtera, dan PPNT. Jadi ada 2 pusat itu bantuan sosial pangan itu ada 2. Yang
BPNT ini kepanjangannya bantuan pangan non tunai. Non tunai, baik. Nah, 2017 itu pada saat itu dari awal 2017 itu 44 kota. Kemudian 2019 itu tidak ada lagi program Rastra, berubah jadi semuanya bantuan sosial pangan non tunai. Oke. Dan tahun ini 2020 pemerintah pusat mentransformasikan program ini menjadi program sembako murah. Sembako murah, baik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kronologis sejarah perubahan bantuan dari pusat itu. Oke. Adapun kalau untuk daerah tadi saya sebutkan banyak sekali sebetulnya bantuan itu. Ya salah satunya jam sosratu itu, dan karena masih banyak kalau dilihat dari data kemiskinan di Banten itu. Jadi BPS merilis September 2019 itu 4,94% atau sekitar 641.000 lah, 641.000 penduduk miskin di Banten itu. Kemudian 6 bulan berikutnya Maret 2020 naik menjadi 5,92%. Sehingga sekarang penduduk miskin Banten itu di Maret 2020 itu sekitar 705.000 orang. Banten. Bisa jadi sekarang bertambah dampak Covid ini, ya kan. Kalau bicara data kemiskinan itu dinamis, benar, ya fluktuatif, dan dampak Covid ini luar biasa. Banyak karyawan yang dirumahkan, PHK, usahanya terdampak lah ya. Terdampak semua aspek kehidupan, tidak hanya di kesehatan, pendidikan, usaha, ekonomi kecil menengah kan gitu. Banyak sekali yang terdampak gitu ya. Nah, ini dari banyaknya juga Pak kan terdampak COVID-19, katakanlah pemerintah Provinsi Banten ini juga terus mengupayakan untuk pemulihan ekonomi di Banten. Nah, melalui Dinas Sosial katanya ini akan ada bantuan usaha ekonomi produktif. Nah, seperti apa, dan kemudian juga apa benar itu akan ada bantuan usaha ekonomi produktif, dan itu kapan terrealisasi? Soalnya gini Pak, beberapa waktu yang lalu juga Hani sempat baca artikelnya bilang katanya untuk penanggulangan pemulihan ekonomi di Banten ini akan ada bantuan usaha ekonomi produktif dari Dinsos katanya. Ini realisasinya tapi tahun depan, benar atau tidak, ini kejelasannya seperti apa? Hani pengen tahu, mungkin pemirsa Sultan TV di rumah juga ini pengen tahu seperti apa kejelasan untuk bantuan usaha ekonomi produktif, Pak. Mangga, silakan. Ya, jadi memang dalam pembahasan program ya dengan Bapeda direncanakan memang melalui Dinas Sosial itu ada bantuan usaha ekonomi produktif tahun 2021. Jadi kalau bicara usaha ekonomi produktif itu sasarannya itu ada dua, yaitu perorangan dan kelompok. Yang kelompok ini biasa dikenal dengan kelompok usaha bersama, KUBE, kelompok usaha bersama. Ini anggotanya satu kelompok itu 10 kakak, 10 keluarga. Kalau perorangan ini dari nilainya juga berbeda, dari nilai bantuan uangnya juga. Nah, kemudian 2021 ini ada kemungkinan belum bisa bantuannya bentuk uang, tapi bentuk barang. Ya, barang seperti misalkan ada yang usahanya itu sembako, misalnya warungan, seorang. Jadi persyaratannya harus memiliki embrio dulu. Kalau nggak ada embrionya, kalau dikasih bantuan gimana? Usahanya nanti nggak jalan. Tapi kalau sudah ada embrionya, misalkan dia buka warungan kecil lah, misalkan, terus diberikan bantuan, ya diharapkan bisa untuk menambah modal kan. Itu seperti bantuannya berupa uang atau barangnya itu berupa apa? Contohnya kayak gini Pak. Atau memang katanya apakah memang seperti dia penjual ketoprak katakanlah, atau mungkin penjual somai dorong, apakah dia nanti diberikan alat somainya atau seperti apa? Ya, jadi nanti kan dilakukan identifikasi, verifikasi kan gitu. Apa kebutuhan dari usaha dari perorangan itu? Apa kebutuhannya? Apa yang dibutuhkannya? Apakah berupa alat? Apakah berupa bahan? Kan gitu. Nah, kemudian ya ada tim nanti mengidentifikasi
verifikasi lah gitu terkait dengan usahanya. Apakah ini dipandang sesuai atau bisa dioptimalkan. Seperti ada timnya. Ada timnya ya. gitu. Oke, berarti bukan uang ya Pak ya? Ya, nanti ini barang, tapi berupa alat atau barang begitu. Barang. Nah, ini berarti benar nih Pak, adanya informasi atau kabar akan ada usaha ekonomi produktif ya Pak ya? Insya Allah terrealisasinya kapan nih? Awal tahun? Ya di awal tahun biasanya kita melakukan verifikasi dulu. Ini masih dalam proses sebetulnya. Tahap, ya, berarti sekarang kondisinya seperti apa Pak? Proses artinya kan karena bantuannya terbatas ya dananya, jadi ya diperkirakan sekitar 1.500 orang yang mendapatkan sekitar itu, yang tersebar di 8 kabupaten kota di Banten. Ya. Apakah ini yang terdampak COVID saja? Oh enggak. Atau tadi katakanlah ada 10 kakak atau seperti apa nih kondisinya Pak? Enggak, kalau yang nanti 2021 ini bantuannya perorangan. Perorangan, bukan kelompok. Jadi itu persyaratannya diantaranya harus ada di dalam DTKS, data terpadu kesehatan sosial. Ya sekarang kalau bicara data Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu sekarang data kemiskinan, fakir miskin satu pintu Kementerian Sosial. Sehingga yang mengelola data tentang masalah kesehatan sosial itu Kementerian Sosial. Jadi tidak ada lagi data-data lain gitu yang terkait dengan fakir miskin itu atau masalah-masalah kesehatan sosial gitu. Sehingga sampai ke bawah pun orang-orang persyaratannya itu harus ada, karena di situ DTKS itu BNBA sudah ada, BNM address, alamatnya sudah ada di situ. Itu sudah lengkap. Sudah lengkap lah ya Pak ya, satu paket gitu ya. Jadi persyaratannya harus ada di data tersebut. Data tersebut. Yang tidak ada di data tersebut yang tidak mendapatkan itu persyaratan. Untuk yang bisa dapetin di data tersebut gimana tuh caranya? Nah, untuk bisa masuk ke data tersebut ada petugasnya sebetulnya yang namanya pendamping sosial. Pendamping sosial ini yang melakukan verifikasi dan validasi data ya. Satu tahun itu 2 kali dilakukan pembaharuan data. Silakan yang mandiri juga bisa, karena di sana banyak sekali instrumennya. Ketika misalkan seseorang saya nih mau online kan bisa secara mandiri gitu kan. Saya nih penghasilan sekian misalkan gitu bla bla bla. Ada 30 unsur item. Nanti ketika dia tidak memenuhi kriteria 30 unsur itu ya tidak bisa, otomatis graduasi keluar dengan sendirinya itu. Karena sistem itu kan pusat. Berarti ada persyaratan khusus. Beberapa persyaratannya apa Pak? Itu tadi harus ada di data BNBA-nya, harus ada masuk di DTKS atau basis data tersebut. Data terbatas. Kalau tidak ada, karena itu mutlak karena undang-undang dan peraturan Kemenkesnya seperti itu. Oke. Nah, berarti sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Banten, katakanlah di pusat gitu, untuk penanggulangan pemulihan ekonomi, katakanlah ini untuk membantu pemerintah pusat juga atau seperti apa nih Pak? Jadi gini, kalau bicara bantuan kan pusat ini sudah ada yang namanya program sembako, tadi sudah saya sampaikan. Nah, program sembako ini nilainya per orangnya itu atau per keluarganya atau per KPM istilahnya, penerima manfaat itu sekarang itu 200.000 per bulan, 200.000 per orang per bulan seperti itu. Dan bentuknya itu barang non tunai karena dia menggunakan kartu combo. Digesek seperti itu melalui e-warung lah istilahnya elektronik, warung gotong royong, dan melalui agen yang ditunjuk oleh bank seperti itu. Sehingga digesek dan cara digesek, tapi bukan bentuk uang. Barang seperti beras, telur, bako ya Pak ya. Sayuran, ikan, daging. Bisa berganti, buah-buahan bisa seperti itu, setiap bulannya berganti. Seperti itu kalau. Nah, sebetulnya tahun ini itu tahun sebelumnya Banten, pemerintah provinsi pun merencanakan menduplikasi tadinya mau seperti itu. Cuman terdampak COVID akhirnya dibatalkan gitu, seperti itu.
Oke, oke. Nah, baik, ini masih bahas juga lanjut mungkin tentang masih tadi mengenai bantuan usaha ekonomi produktif. Mungkin masyarakat juga tadi udah tahu nih pemirsa Sultan TV di rumah bahwa benar adanya bahwa nanti akan ada insya Allah ya Pak ya. Ya. Insya Allah direalisasikan tahun depan untuk bantuan ekonomi produktif juga untuk masyarakat perorangan, secara perorangan Ya. berarti Pak ya. Itu bentuknya bantuannya adalah alat dan juga bahan, bukan berupa uang. Bukan, Berarti. bukan. Oke. Nah, kita akan bahas lengkapnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita jeda dulu Pak ya. Yep. Baik, kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Handi ingatkan bahwa siaran kami ini masih bisa Anda saksikan karena satu segmen lagi kita masih membahas mengenai bantuan usaha ekonomi produktif dan juga masih dengan Pak Zainal. Handi ingatkan bisa Anda akses di official YouTube kami di @sultantv.co dan juga fanpage Facebook kami dengan yang sama, dengan nama yang sama di @sultantv.co dan juga di website kami di www.sultantv.co. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Tentu saja ini juga bagi yang ingin bertanya atau berkomentar bisa langsung kunjungi YouTube kami karena sudah ada beberapa pertanyaan juga nih Pak dari teman-teman di YouTube kami. Ini masih mengenai mungkin tentang bantuan usaha ekonomi produktif, kemudian juga beberapa pertanyaan juga ini menyangkut tentang di Dinsos sendiri sih, program-program lain sebagainya. Mungkin bisa sambil sebelum kita melanjutkan beberapa pertanyaan, kita bisa sambilan untuk menjawab pertanyaan mungkin Pak ya. Yap. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan juga nih Pak. Apa itu kelompok usaha ekonomi produktif katanya? Jadi kelompok usaha ekonomi produktif itu yang disingkat dikenal atau oleh masyarakat itu KUBE, kelompok usaha bersama. Oke. Di mana itu usulannya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota
usulannya, bukan provinsi. Ya, Oke. jadi kita bersurat artinya untuk menyampaikan proposal. Nanti membuat proposal, usulan, kemudian dinas sosial dari mulai bawah sih, dari pendamping sosial dulu, oke. dari level kecamatannya ada yang namanya TKSK, Oke. tenaga kesehatan sosial kecamatan. Nah, dari situlah nanti rekomendasi dari kelurahan, kecamatan, kemudian dinas sosial kabupaten kota memberikan rekomendasi, diusulkan baik itu ke dinas sosial provinsi maupun program yang ada di pusat. Ada baik. Oke. proposal bersama itu ada. Oke. Nah, itu seperti Apa itu. saja kegiatan pendamping sosial atau KUBE? Nah, kalau pendamping sosial KUBE ini ya atau lebih dikenal dengan TKSK itu tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya itu ada 3 utama, menjadi fasilitasi, dia sebagai memfasilitasi, kemudian administrasi, kemudian dia bagaimana mensosialisasikan program-program baik dari pusat maupun dari provinsi, kabupaten, kota, seperti itu tugas antara lain ya, tugas pokoknya seperti itu. Dia sebagai istilahnya jembatan ya, baik. gitu kan, ketika kan kadang-kadang KPM atau penerima manfaat ini tadi saya sampaikan bahwa ada keterbatasan dari segi pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan sebagainya, sehingga membantu memberikan pembelajaran. Pendamping ini mengajari bagaimana membuat usulan proposal tersebut. Seperti apa, kemudian juga langsung disampaikan dari mulai kelurahan, kecamatan dan seterusnya, sehingga pihak aparatur kelurahan, kecamatan juga mengetahui. Baik. Dan sampai begini, ada usulan-usulan yang tidak melalui kelurahan, kecamatan, kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, wah nggak tahu kan gitu ya, seperti itu kan. Makanya secara berjenjang supaya tertib administrasi seperti itu. Ini masih terkait dengan KUBE juga nih Pak, masih ada pertanyaan tentang KUBE juga nih, banyak ternyata yang ngomongin tentang KUBE ini, padahal kita ngomongin tentang ini ya hari ini apa namanya bantuan usaha ekonomi produktif nih pemirsa, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa sambilan dijawab ya Pak ya. Masih ada waktu juga. Nih kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan juga berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif. Apa saja tahapannya? Ya, itu tadi saya sebutkan tadi, itu dari pendamping sosial. Nanti melalui pendamping sosial itu akan diusulkan, minta rekomendasi dari usul kabupaten kota berupa proposal, usulan. Yang penting ada embrionya, usahanya apa. Kemudian karena bicara kelompok, kadang-kadang kelompok ini yang bagus itu sudah ada embrionya. Kalau tidak ada embrionya, nanti baru berapa bulan kemudian bubar. Ya, itu tadi harapan kita pemerintah itu supaya, karena bantuannya juga memang ya relatif ya cukuplah. Kalau menurut hemat saya 20 juta kan, kelompok itu satu kelompok 20 juta. Itu ya untuk menambah modal, intinya seperti itu, bukan yang belum ada embrionya kemudian diberi bantuan kemudian akhirnya dibagi habis lagi kan. Ada yang jadi persoalan di lapangan itu ya kami pemerintah yang mengharapkan itu sudah ada embrio usaha, seperti misalkan apakah itu warungan sembako, nantinya secara bergantian. Ada yang usahanya seperti di Kabupaten Serang itu SPBU mini. Ada membentuk kelompok secara bergantian, ibu-ibunya itu menjaga, melayani konsumen seperti itu secara karena kelompok. Karena kalau hanya satu orang aja, ketua saja yang menjaga warung ataupun usahanya, ya itu bukan namanya kelompok kan gitu. Sementara bagi hasilnya kan semuanya harus dapat. Benar Pak. Awalnya juga kelompok gitu Pak ya, harus rata juga. Harus, artinya berbagi rasa dan persaudaraan di situ ya. Kalau bicara kelompok itu banyak hal, jadi yang sama-sama rasa, sama-sama senasib dan sebagainya, sepenanggungan, sehingga terjalin dinamika sosial di dalam kelompok itu. Seperti itu. Ini masih ada lagi nih Pak, bagaimana katanya mekanisme pemberian bansos atau juga tahapan pengusulan bantuan sosial?
Berbeda ya Pak ya pasti. Tadi saya sampaikan kalau bicara bantuan itu untuk pusat itu uang ya. Tadi program sembako itu bentuknya uang, kemudian persyaratnya dia ada masuk dalam data DTKS, data terpadu kesehatan sosial harus ada di situ. Karena kalau tidak ada di situ pasti nggak akan bisa direalisasikan. Baik. Karena akan ditolak dalam sistemnya pun karena tidak ada tercantum. Ada persyaratan khusus kan Pak ya? Ya. Tadi checklist poin yang harus memang itu harus mengisi itu kan banyak ya. Instrumennya, item-item yang harus dipenuhi kan di situ, rumahnya, kemudian kelayakan rumah sama sebagainya. Kemudian ya banyak detail sekali Pak ya. Ya, sehingga ya tidak juga mudah untuk bisa secara mandiri gitu ya. Karena setahu saya data ini terus berubah karena begini, pemutakhiran data lah istilahnya setahun 2 kali itu. Pusat yang awalnya bersumber dari BDT kemudian menggunakan istilah SIG-NG. SIG itu Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generasi, kemudian sekarang dirubah lagi dengan nama DTKS, Data Terpadu Kesehatan Sosial. Itu baik secara sistemnya pun berubah gitu ya, dikembangkan terus. Karena usulan-usulan, tidak semua usulan-usulan perubahan nama pun tidak semudah itu, karena ada usulan-usulan yang misalkan tahun kemarin sudah diusulkan nih berubah namanya, misalkan ingin dimasukkan lah gitu, tapi begitu keluar SK Kemensos itu masih tetap, karena masih dalam pengembangan sistem verifikasi data itu terus berkembang sih. Terus dimutakhirkan lah gitu dari pusatnya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi Pak, karena waktu sebentar lagi sekitar 7 menit lagi nih kayaknya kita akan menutup perjumpaan kita. Namun ini masih membahas tentang tadi tema kita hari ini adalah benar gak apakah tadi sudah disampaikan juga bahwa memang akan direalisasikan tahun depan untuk bantuan usaha ekonomi produktif. Namun apa nih Pak yang menjadi catatan penting atau kiranya memang yang harus diketahui untuk masyarakat nih, untuk terkait bantuan usaha ekonomi produktif tersebut Pak? Di sebelah sini silakan Pak. Oke, ya, jadi begini, terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial itu memang ada baru rencana ya, karena tahapnya belum final, ini baru rencana, masih dalam pembahasan TAPD tim yaitu usaha ekonomi produktif perorangan. Nah, itu ya persyaratannya tadi di awal harus ada yang diusulkan dari Dinas Sosial Kabupaten itu harus ada datanya di DTKS. Dan diperuntukannya ini untuk bicara web Provinsi Banten itu lebih sasarannya kepada penerima program Jamsos Ratu. Jadi situ ketika datanya tidak ada di Jamsos Ratu, BNMB address-nya ya tidak bisa, karena persyaratannya sasarannya itu, karena diharapkan bantuan usaha ini penerima bantuan Jamsos itu bisa exit, bisa graduasi lah gitu ya, bisa meningkat pendapatannya, penghasilan dari ekonomi keluarganya, sehingga bisa keluar dari bantuan Jamsos Ratu kan. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau harapan mungkin dari Bapak perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Banten untuk penyampaian kepada masyarakat atau mungkin stakeholder terkait atau juga pemerintah, apa harapan terbesarnya? Ya, harapan terbesar sih ya intinya begini. Jadi kalau bicara program, karena masalah kesehatan sosial ini sangat kompleks ya dan luas sekali, jadi memang memerlukan dukungan sinergitas dari OPD-OPD yang lain. Tidak bisa mengatasi persoalan kemiskinan hanya dinas sosial, perlu juga dinas-dinas yang lain, seperti Dinas Sosial memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, tapi bagaimana pemasarannya? Nah, kan perlu dukungan dari OPD dinas yang lain, juga perindustrian, perdagangan, atau penambahan modal dari UMKM, dinas UMKM, usaha kecil, supaya bagaimana berkembang kan begitu. Jadi ya perlu sinergitas, perlu kerjasama, koordinasi dan sinergitas dari OPD lain maupun dari unsur-unsur yang lain. Saya kira perusahaan industri di Banten ini sangat ribuan, sangat banyak sekali ya Pak ya. Artinya
ya apakah itu jadi bapak angkat kan gitu. KS ini berdiri dari tahun berapa ya? Iya. Gimana mengembangkan potensi sumber daya alam maupun manusia yang ada di Banten ini kan gitu, sebagai bapak angkat atau apa, sebagai bapak asuh gitu ya, bapak asuh istilahnya begitulah. Jadi perlu stakeholder dunia usaha itu terlibat juga ya Pak, karena kalau kita lihat negara lain tuh mereka, ya contoh pengalaman teman yang pernah ke Jerman pun mengatakan kalau di sana itu semua unsur itu terlibat, sehingga usaha apapun di sana didukung baik oleh pemerintah, swasta maupun pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Nah, kita ini kan masih boleh katakan relatif ego sektoralnya ya masing-masing gitu. Jadi makanya memang ini sebuah proses ya pembangunan di pemerintahan. Bapeda itu pun sekarang Bapeda provinsi sudah mengarahkan ada membuat zona-zona. Jadi zona merah untuk provinsi ya. Jadi memang itu prioritas pembangunan daripada provinsi. Kemudian ada zona prioritas untuk kabupaten kota. Jadi Bapeda provinsi pun terus mengembangkan kebijakan-kebijakan programnya melalui zona-zona, penetapan zona-zona itu dari wilayah seperti itu, sehingga bisa terkoordinasi dan sinergitas dengan kabupaten kota seperti tidak tumbang tinggi seperti itu. Siap. Oke. Nah mungkin terakhir Bapak pesan kira-kira yang ingin disampaikan untuk semua pihak Pak, siapapun itu boleh silakan. Ya, harapan kami pemerintah khususnya dinas sosial juga mengharapkan perlunya peran aktif dari masyarakat, karena ini dampak COVID ini sangat luas. Semua aspek kehidupan, kesehatan, pendidikan, dunia usaha, sosial, budaya dan lain sebagainya itu saya mengutip sebuah syair lagu oleh pencipta lagu yang terkenal ya, kita gimana? Memang perlu banyak bercermin untuk berbenah diri kan gitu. Baik. Itu jadi semua, karena kalau tidak semuanya dari mulai diri kita sendiri juga sangat repot saya kira kalau hanya mengharapkan pemerintah karena tanpa ada kemandirian dari saya, karena banyak sekali saya kira anak-anak muda sekarang tuh yang inovatif banyak sekali, dunia usaha maupun dunia yang lainnya juga itu berkembang terus. Artinya ketika tidak mengikuti perkembangan dunia teknologi dan lain sebagainya akan tertinggal kan? Gitu dengan orang-orang yang lain. Gitu, artinya orang sudah berlari yang lain berjalan benar. Seperti itu, karena luar biasa perkembangannya dunia sekarang di bidang apapun. Saya kira sekarang aja bisnis online dan sebagainya. Ketika ada ya contoh konkret lah, saya di kompleks saya sendiri itu ada dulu pernah muncul Gojek itu kan sering ribut kan dengan ojek pangkalan itu kan ya, itu mau tidak mau kan itu sebuah perkembangan ya, salah satu contoh salah satu contoh persoalan. Sementara tukang ojek pangkalan belum mengenal misalkan aplikasi itu kan, bagaimana cara menggunakannya seperti itu, sehingga memang ya itulah sehingga tertinggal kan dengan orang-orang yang anak muda lah ya, artinya sudah mengenal aplikasi sekarang serba aplikasi. Di pemerintahan sama juga, kalau yang tidak mengenal, karena sistem aplikasi ini ada sistem informasi melalui serba aplikasi lah, sistem sekarang itu data apapun ya kita bingung juga kalau tidak mengikuti perkembangan sistem, susah perkembangan zaman lah karena memang serba sekarang digitalisasi udah tuntutan sekali gitu Pak ya. Apalagi bahkan kita sebenarnya Indonesia jauh tertinggal dengan luar negeri yang sudah 6.0, kita masih 5.0 aja gitu Pak ya. Cuma memang kita sambil mungkin ya perubahan-perubahan juga ini kan mau nggak mau kita ya dipaksa untuk bisa dan juga mau untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi pastinya Pak ya. Ya utamanya pemerintah pusat ya, artinya dalam ini Kominfo-nya harus memperluas jaringan sehingga masyarakat sekarang kita itu kan negara kepulauan yang bisa menjangkau ya di wilayah-wilayah perbatasan, wilayah kepulauan yang jauh dari pusat kota Pak.
seperti itu. Oke, kira-kira closing statement Pak apa cukup? Ada closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah? Silahkan di ujung kameranya. Ya, para pemirsa Sultan TV dimanapun berada, jadi tetap kita bagaimanapun juga walaupun melaksanakan aktivitas sehari-hari kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian jaga jarak, kita cuci tangan. Nah, itu aja intinya seperti itu supaya cepat selesai lah permasalahan pandemi ini. Jangan sampai terus bertambah korban-korban. Capek ya Pak ya? Dan juga apa ya, jadi orang semuanya diam di rumah terus tidak punya pendapatan, tidak punya aktivitas, tidak ada aktivitas. Nah, ya makanya juga menjadi beban pemerintah juga ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran dan tanggung jawab bersama sebetulnya. Supaya bersama-sama ya semua aspek, semua masyarakat, lapisan masyarakat, organisasinya, individunya, semuanya. Semua pasti ya, kerjasama, sama-sama kerja. Kita harus kerjasama, benar. Sama-sama menjaga juga kesehatan diri kita masing-masing. Harus, karena itu penting sekali Pak. Sekarang apalagi gitu. Wah, sekarang kan ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Tahu-tahu ya banyak lah, nggak perlu kita sebutin. Iya, tiba-tiba gitu. Oke, nah ini juga jadi catatan juga untuk masyarakat atau juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah. Ini jika yang di luar rumah, ini bekerja di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan secara terus-menerus juga, dan juga tetap menjaga diri pastinya dan tetap menjaga kesehatan. Hani ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV. Terima kasih kepada Pak Jenal Pak. Hari ini sudah sharing juga kepada pemirsa Sultan TV di rumah, kepada teman-teman di sini juga. Semoga apa-apa yang kita berbincangkan hari ini bisa bermanfaat tentunya Pak, menambah informasi juga tentunya, karena Hani juga banyak tahu jadinya nih Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Lain waktu kalau diundang lagi boleh bisa ke sini Pak, insya Allah ya Pak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini setiap hari, dan jangan lupa untuk saksikan setiap pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini Pak Zainal Arifin, kita berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.